Terus saya sudah mempelajari agama Islam, tapi saya masih cinta sama agama saya yang sebelumnya. Mau nggak mau saya harus mempelajari agama saya, bukan Islam yang saya pelajari. Karena kalau saya mau mencintai agama saya lagi, saya harus mempelajari agama saya. Akhirnya mau nggak mau saya buka kitab yang agama saya bawa. Tapi waktu saya belajar kitab yang agama saya bawa dulu, saya bener-bener baca kitabnya namanya Injil. Setelah saya baca, bener-bener saya pelajarin tanpa doktrin. Saya belajar tanpa doktrin. Kayak saya buang semua yang ada di otak saya tentang apa yang diajarkan agama saya dulu. Saya baca apa yang ada di kitab saya. Ternyata apa yang diajarkan kitab saya itu apa yang diajarkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya, bagaimana perjalanan kisah seorang mualaf. Ini beda dari yang lainnya. Kalau yang lainnya itu menemukan kebenaran di dalam Al-Qur'an, tapi ini terlalu mencintai agamanya hingga belajar tanpa doktrin. Dan dia itu mengatakan ternyata apa yang diajarkan oleh Islam itu yang diajarkan oleh Alkitabnya. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Agama itu sama aja. Agama itu nggak ada yang benar. Toh semuanya ciptaan manusia. Waktu itu saya kayak gitu. Mungkin Tuhan juga nggak ada. Apakah jangan-jangan Tuhan ini diciptakan oleh manusia? Dulu saya mikirnya kayak gitu, tahun 2016. Tapi di titik saya waktu itu nggak percaya Tuhan, saya benar-benar nggak percaya agama lagi. Terus saya sudah mempelajari agama Islam, tapi saya masih cinta sama agama saya yang sebelumnya. Mau nggak mau saya harus mempelajari agama saya, bukan Islam yang saya pelajari. Karena kalau saya mau mencintai agama saya lagi, saya harus mempelajari agama saya. Akhirnya mau nggak mau saya buka kitab yang agama saya bawa. Tapi waktu saya belajar kitab yang agama saya bawa dulu, saya bener-bener baca kitabnya namanya Injil. Setelah saya baca, bener-bener saya pelajarin tanpa doktrin. Saya belajar tanpa doktrin. Kayak saya buang semua yang ada di otak saya tentang apa yang diajarkan agama saya dulu. Saya baca apa yang ada di kitab saya. Ternyata apa yang diajarkan kitab saya itu apa yang diajarkan Islam. Saya tambah, loh, kok ternyata agamaku kayak gini? Ini kan Islam. Kok agamaku mengajarkan apa yang Islam ajarkan? Ternyata di agamaku semua wanita disuruh berhijab. Kalau tidak mau berhijab harus membotak habis rambutnya. Terus kenapa tidak ada yang berhijab? Oh ternyata babi diharamkan ya. Oh ternyata bla 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 bla. Loh ini kan yang orang Islam lakukan. Ini yang orang Islam lakukan sekarang. Terus kok di Injilku, di kitabku kayak gini, tapi kok di yang kita lakukan nggak seperti ini, nggak seperti buku panduannya kita. Saya mulai mikir. Akhirnya saya pelajarin lagi. Ya udahlah, belajar Islam dulu lah. Dan saya sekarang berani 100%. Kalau misalkan kalian ini lahir Islam, bersyukur dan beruntunglah kalian. Dan percayalah kalau Islam itu benar-benar agama yang benar, satu-satunya agama yang paling benar. Mau itu lewat sejarah, mau itu lewat fakta-fakta yang ada, memang Islam itu agama yang paling benar. Kenapa? Saya ini orang yang gak puas cuma baca kitab. Saya orang yang baca sejarah juga. Sejarah ini dibentuk tahun berapa, ini kayak gimana sih? Oh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini selisihnya berapa tahun? Oh, Nabi Isa tuh di berapa? Terus agama yang dibawa Nabi Isa tuh agama apa sih sebenarnya? Oh, ternyata Nabi Isa tidak pernah membawa agama ini. Terus kenapa tercipta agama ini? Terus asal-usul agama ini tuh kayak gimana? Saya benar-benar pelajarin itu. Dan ternyata satu-satunya agama di dunia menurut saya, Allahualam, cuma Islam. Yang lain bukan agama. Buat saya agama adalah yang dari Allah. Yang dari manusia
Agama menurut saya suci. Manusia itu nggak suci. Kalau manusia membuat sesuatu pasti ada kepentingan. Tapi kalau Allah yang menurunkan itu pasti suci. Satu-satunya agama yang disebut dalam kitabnya cuma Islam. Satu-satunya agama yang diturunkan Allah secara langsung cuma Islam. Saya belajar banyak agama. Dan di banyak agama itu di kitab-kitab mereka tidak ada menyebutkan agama mereka. Kita sudah mendengarkan bagaimana perjalanan kisah seorang mualaf. Jadi mualaf ini betul-betul menggunakan isi kepalanya. Dia belajar agamanya tanpa doktrin. Karena kan memang di dalam Alkitab sendiri itu disuruh untuk pakai hijab. Apabila ada wanita yang nggak pakai hijab, itu dicukur rambutnya itu sampai botak. Itulah kerasnya peraturan masalah hijab di dalam agama Kristen. Kemudian di sini jangankan untuk makan bidua, itu menyentuh bangkainya pun itu diharamkan. Di perjanjian lama kita buka, tidak boleh bertuhan kepada manusia, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh tidak sunat, harus disunat. Kan ini kan di perjanjian lama lengkap semua. Makanya yang dikatakan oleh abang kita ini, apa yang diajarkan oleh Islam, itu yang diajarkan oleh Alkitab. Cuman Alkitab ini sekarang ini kan menjadi kepentingan para pendetanya. Karena mereka dari sini mencari cuan. Kalau mereka mengatakan belajarlah agama Kristen tanpa doktrin, 98% orang Kristen itu menjadi seorang orang mualaf. Jadi kita perhatikan dari kata-kata Yesus atau Nabi Isa di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Makanya saya heran ketika ada orang murtad katanya menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Kebenaran apa? Sedangkan Alkitab ini banyak sekali yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Jadi kalau kita tanya kenapa menjadi orang murtad, saya menemukan kebenaran. Kebenaran apa yang ditemukan di dalam Alkitab? Makanya sampai detik ini tidak ada alasan murtad itu karena menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Mereka mengatakan, kenapa Anda murtad? Saya ini bermimpi dan bertemu dengan Yesus. Ada yang mengatakan bermimpinya nanti di Indonesia. Bertemunya di Mekah dan Madinah, duduk Yesus itu di atas Ka'bah. Dia mengatakan kepada saya ini dipanggil ke surga. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh murtad ini. Jadi kesaksian para murtad ini kan palsu semua. Sedangkan gambar Yesus yang populer sekarang di setiap negaranya kan beda. Jadi gambar Yesus yang populer sekarang ini lukisan dari David Leonardo. Ini yang murtad tidak paham. Mereka itu murtad urusannya satu jengkal antara perut dan di bawah perut. Itu rumusnya orang murtad, satu jengkal antara perut dan di bawah perut. Nah, jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.